Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-65 dari 84 topik. Jual beli, tukar menukar, dan hibah hak atas tanah, bagian keempat. Jika jual beli tidak dibuktikan dengan akta PPAT, hal itu akan mengalami kesulitan berikut. 1. Pembeli mungkin akan mengalami kesukaran untuk pembuktian hak atas tanah yang telah dibelinya itu. 2. Tanpa adanya akta PPAT, tidaklah mungkin untuk memperoleh izin pemindahan hak dari instansi agraria yang berwenang. 3. Kepala Kantor Pertanahan pun akan menolak untuk melakukan pencatatan peralihan haknya. Apakah ia tidak dapat meminta kepada pengadilan agar jual beli tanah itu dinyatakan sah menurut hukum dan menyatakannya sebagai pemilik yang sah dari tanah yang dibelinya itu? Menurut Effendi Pranginangin, sekarang di luar sengketa, orang tidak lagi dapat meminta kepada pengadilan agar ia dinyatakan sebagai pemilik dari suatu bidang tanah. Jika mengenai tanah itu terjadi perkara yang diajukan ke pengadilan, dapatlah ia meminta kepada hakim agar jual beli tanah tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum atau sah. Dapatkah ia dengan keputusan itu datang kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk meminta agar diselenggarakan pencatatan peralihan haknya? Dalam hal ini, menurut pengadilan, jual belinya telah terjadi, yang berarti bahwa hak sudah beralih kepada pembeli. Mengingat bahwa fungsi akta PPAT adalah membuktikan bahwa benar telah terjadi jual beli tanah yang disebutkan dalam keputusan pengadilan, tidaklah ada keberatan bagi Kepala Kantor Pertanahan untuk menyelenggarakan pencatatan peralihan hak kepada pembeli. Akan tetapi, sudah tentu pencatatan itu barulah dapat dilakukan setelah pembeli memperoleh izin pemindahan haknya dari instansi agraria yang berwenang, kalau hal itu diperlukan. Kesulitan praktis yang dihadapi dalam menyelenggarakan pencatatan peralihan hak itu adalah jika tanahnya sudah dibukukan, jadi sudah dikeluarkan sertifikat haknya, tetapi sertifikat itu tidak diserahkan kepada pembeli. Untuk menghindari kesulitan itu, sebaiknya pengadilan menyerahkan sertifikat hak tanahnya sebagai salah satu bukti dalam perkara yang bersangkutan kepada pihak pembeli sungguh pun masih tercatat atas nama penjual. Dalam hal jual beli dilakukan di hadapan PPAT, pemilik selaku penjual wajib menyerahkan sertifikat haknya kepada pembeli. Apabila Kepala Kantor Pertanahan berkeberatan untuk menerima suatu keputusan pengadilan sebagai pengganti akta PPAT, satu-satunya kemungkinan untuk dapat diselenggarakannya pencatatan peralihan hak itu adalah mengulangi jual beli itu di hadapan PPAT. Kesulitan lain yang akan dihadapi adalah jika penjual tidak lagi atau tidak bersedia untuk melakukannya. Dalam hal demikian, pembeli dan ahli warisnya, biarpun menurut hukum sudah menjadi pemilik tanah yang bersangkutan, tidak akan mungkin dapat mengalihkannya kepada pihak lain atau membebaninya dengan hak tanggungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, BPHTB, peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli dikenakan pajak terhadap subjek pajak, yang termasuk subjek berdasarkan Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Pajak yang dikenakan pada subjek pajak adalah sebesar 5%, diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Adapun dasar dari pengenaan pajak adalah nilai perolehan objek pajak, diatur dalam Pasal 6 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dalam hal 1. Jual beli adalah harga transaksi. 2. Tukar menukar adalah nilai pasar. 3. Hibah adalah nilai pasar. 4. Hibah wasiat adalah nilai pasar. 5. Waris adalah nilai pasar. 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar. 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar. 8. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar. 9. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar. 10. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar. 11. Penggabungan usaha adalah nilai pasar. 12. Peleburan usaha adalah nilai pasar. 13. Pemekaran usaha adalah nilai pasar. 14. Hadiah adalah nilai pasar. 15. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang. Nilai perolehan objek pajak dalam hal jual beli adalah harga transaksinya dan berdasarkan Pasal 6 Ayat 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 apabila nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tidak diketahui,
atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah nilai jual objek pajak, pajak bumi dan bangunan. Apabila nilai jual objek pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 belum ditetapkan, besarnya nilai jual objek pajak bumi dan bangunan ditetapkan oleh Menteri, diatur dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp60 juta, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas, atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional paling banyak Rp300 juta. Untuk memastikan bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli diperoleh secara aman, menurut Effendi Peranginangin, perlu diperhatikan hal-hal seperti rencana tata guna tanah, hak siapa. Bolehkah Anda membeli tanah itu? Selidiki dulu tanda bukti hak, bagaimana mengenai bangunan di atas tanah itu, apakah tanah itu sedang dijaminkan? Apakah tanah itu bebas dari perselisihan dan sitaan, dan cari tahu dulu siapa yang menjual, apakah yang menjual itu berhak menjual. Dan seterusnya. Demikianlah materi topik ke-65, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.